Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Spark, Kode Marketing dan juga Bloomberg Technos yang akan membahas seperti apa Rasulullah memberikan impact dan dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini ada yang sangat spesial, meskipun saya sendiri, tapi saya kedatangan dua orang yang sangat inspiratif. Kita langsung perlihatkan kamera, tepuk tangan untuk 10.000 orang yang hadir. Makasih undangannya. Makasih udah datang. Saya nggak akan kenalin karena kayaknya kalau udah di scanning algoritma mukanya udah muncul semua di Google, ya kan? Kita kenalan dulu sama yang sebelah kiri saya. Nama saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung pengen kenalan aja ya gitu ya, belum salam ya. Ta'aruf kan ya? Ta'aruf. Kalau kenal nggak maka ta'aruf. Saya Indrawan Nugroho, saya adalah CEO dan co-founder Cias. Wow. Cias itu Corporate Innovation Asia, lembaga konsultan inovasi. Saya juga konsultan di situ, juga konten kreator juga. Maka langsung feeling at home dong sampai ke sini dong. Oh my God. Dan senang banget bakalan ngomongin sesuatu yang bakalan ini fresh from the oven ini ideasnya. Makasih sekali undangannya. Makasih udah datang Mas Indra. Silakan. Yang ini luar biasa ya teman-teman ya. Aku sangat respect sama beliau. Silakan Syekh. Saya Syekh Ali Muhammad Jaudi di sini hadir untuk membahas HPI ya, sebagaimana yang kita bahas, dan saya ini bersama Mas Indra menggodok sesuatu yang insya Allah bisa menjadi salah satu rujukan kita ya, dalam menauladani Rasulullah ya, tapi bagaimana aplikasinya kemudian bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi zamannya. Wow. Udah di spoiler barusan kontennya, tapi kita mau tanya dulu apa yang menarik dari bajunya Mas Indra? Nah, ini nih baju ini judulnya High Performing Individuals. Apa sih itu, Mas? Ini kan tadi yang saya tadi udah sempat spoil kan. Jadi bahwa kita habis nih ngegodok nih selama sekian bulan dan kita baru aja nih buat pelatihan yang judulnya ini nih High Performing Individuals. Nah, terus pertanyaannya nih apa sih sebenarnya itu makhluk apa itu ya? Betul. High Performing Individuals. Jadi HPI, kita singkatnya gitu aja supaya cepat, adalah orang yang punya kemampuan untuk menampilkan kinerja pada potensi tertinggi, tapi nggak cuma sekali dua kali, across time, melintasi waktu. Wow, timeless ya? Bukan hanya timeless dalam arti ini bisa kepake kapan saja, tapi sepanjang waktu. Waduh, berat tuh kayaknya ya. Bukan hanya across time, across role. Karena kita semua itu kan punya peran yang beda-beda. Yes. Ada kalanya misalnya saya seorang ayah, saya seorang suami, saya seorang CEO, saya juga pengusaha, investor, di masyarakat ada lagi misalnya di komunitas tertentu. Nah, gimana kita bisa jump dari satu role ke role yang lain, tapi tetap bisa jaga kinerjanya ada di level yang tinggi. Bahkan across condition. Ya namanya manusia kan kondisinya kan nggak selalu ada di atas, nggak selalu kita happy, kadang-kadang kita lagi bete, kadang-kadang kita lagi demotivate gitu. Gimana supaya bisa kita across time, role, and condition tadi itu. Nah itu yang kita explore, udah lama sekali, cukup lama ya, sekian bulan lamanya, dan akhirnya alhamdulillah kita punya kesempatan untuk membawakannya pertama kali kepada teman-teman. Kemarin baru aja nih, masih fresh tentang gagasannya. Betul, gagasan API ini sebenarnya sih kalau keilmuannya udah lama ya, betul ya nanti saya akan cerita ya. Tapi kita kemas dalam bentuk sebuah pelatihan yang orang bisa langsung dapetin experience-nya, rasain hasilnya. Nah itu baru kalau yang itunya. Ya. Berarti ini anak bayi ya, baru lahir. Baru lahir. Dan kalau ngomongin soal ini tuh banyak banget pertanyaan di otak saya tuh terkait kan era distraction ya. Untuk menjaga performing itu kan sulit sekali. Betul Mungkin banget. ini bisa dijawab nanti sama Syekh Ali. Gimana caranya kalau kita ngebahas di eranya Ramadan, high performing individual ini kan pasti ada teladan dari Rasul juga ya, Syekh ya. Betul. Gimana caranya mengaplikasikan apa yang Rasulullah ajarkan dan kemudian muncul high performing individual, Syekh? Ya. Sebetulnya kan kalau kita lihat ini proses kita hidup tidak luput dari itu semua kan. Artinya kebanyakan kita berfokus meniru Rasulullah. Nah, meniru ini yang kadang-kadang ya akhirnya hanya di permukaan saja, akhirnya jadi barang tiruan. Nah, padahal kita perintahnya adalah mentauladani beliau. Nah, mentauladani ini kan konteks yang berbeda dengan meniru atau sekedar meniru. Nah, di antara yang perlu ditauladani adalah etos kerja beliau dan bagaimana beliau berproses.
Beliau itu perannya banyak, secara bersamaan, berlapis, kemudian menghadapi berbagai dinamika yang luar biasa. Nah, di situ ada pelajaran-pelajaran. Lantas kalau orang bilang, wah itu kan Rasul, kita kan bukan. Ya betul, tetapi Rasul itu justru untuk ditauladani. Nah, jangan sampai tanpa sadar kita menempatkan beliau terlalu tinggi dari yang dimaksudkan Allah, ya sehingga kita merasa apapun yang Rasul lakukan kita nggak bisa. Nah, artinya apa? Akhirnya ya sudah, itu kan Rasul, itu kan Rasul. Padahal dalam hidup beliau itu semua itu kita disuruh mengikuti sunnahnya itu apa? Kan berarti untuk mengikuti langkah-langkah yang beliau berikan kepada kita sebagai petunjuk. Yes. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita hidup secara optimal, ya dalam artian memberdayakan potensi tertinggi kita. Nah, ini yang seringkali kita nggak gali. Kita merasa bekerja, kita merasa berjalan melakukan kegiatan, ya padahal di dalam situ kita belum memberi yang terbaik. Rasulullah selalu memberikan yang terbaik, kapanpun, dimanapun beliau berada. Ya, nah makanya kita mengenal di antaranya ada 4 sifat Rasulullah, ya fatona, sidik, amanah, dan tablik. Nah keempat ini ya salah satu jantung dalam HPI, karena dasarnya kita adalah targetnya kita untuk melayani. Melayani itu dari mana? Dari ubudiyah. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah kata ibadah ini sering mendapat porsi yang setengah. Beribadah itu hanya ritual. Padahal ibadah itu kalau diterjemahkan kan ada kata abdi negara. Yes. Nah abdi itu kan bukan berarti penyembah negara. Ya. Nah seringkali kata ibadah itu penyembahan targetnya. Padahal itu adalah pelayanan. Oke. Nah makanya di era modern sekarang, ini mungkin istilahnya bahasanya Mas Indra ini ya, ada VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, sampai ambiguity ya. Ambiguity. Gitu. Nah kondisi ini kan kita terombang-ambing. Nah leadership yang pas itu adalah servant leadership. Ya, melayani, jadi menjadi bagian dari apa yang dipimpin, bukan sekedar pemimpin di menara gadingnya sendiri. Oke. Nah itu yang dicontohkan Rasulullah dari dulu. Justru makin kesini makin relevan. Oke. Gitu. Menarik. Ada kata-kata tadi servant ya. Berarti kan sebenarnya ada 2 diksi yang perlu diperjelas nih, bahwa melayani versus tadi mengabdi itu totally different. Dari sudut pandang seorang strategic person gitu. Untuk diimplementasikan bahasa langit itu ke bumi gimana Mas Indra? Nah itu tuh. Jadi banyak teman-teman yang nanya juga ke saya, Sunda, gitu ya. Ini Mas Indra kok tiba-tiba kok ya kayak bayi aja belok nggak pakai sen gitu ya. Ngomongin tiba-tiba HPI. Udah gitu berbasis Al-Quran lagi gitu ya bersama dengan saya ini. Nggak biasanya kan teman-teman taunya kan saya kan strategi, inovasi, bisnis, teknologi gitu ya. Nah ternyata ketika saya coba merenungi apa sih yang sekarang banyak terjadi di perusahaan, di masyarakat, bahkan sampai di rumah tangga gitu. Kenapa kok sekarang ada hashtag Indonesia gelap lah gitu kan. Ada yang kabur aja dulu lah dan sebagainya. Kayaknya seolah-olah kita dalam satu kondisi di mana kita tuh galau, bingung, gamang, sampai akhirnya kita lari aja deh, flight, bukannya justru fight. Ya. Dan itu terjadi di mana-mana loh Pak. Ya, saya sebagai konsultan, sebagai trainers, coaches, itu ngelihat langsung, ngalamin langsung teman-teman yang mengeluhkan itu, ngerasakan itu gitu. Sehingga muncul satu pertanyaan besar di kepala saya gitu. Pasti ada solusinya, nggak mungkin lah ya. Kan itu kan udah janjinya Tuhan ya, bahwa dalam satu masalah pasti di baliknya adalah akan ada kemudahan gitu. Pasti ada solusinya menyertai gitu. Cuman solusinya apa gitu. Ketika kita gunakan solusi-solusi yang selama ini saya pakai lah ya, atau saya pelajari lah ya, atau saya latihkan gitu, kok kayaknya nggak benar-benar menyelesaikan sampai pada level fundamentalnya gitu. Maka kemudian dari situlah saya belajar ke Syekh, kemudian juga menggali banyak ilmu pengalaman beliau, dan akhirnya mulai kebuka itu yang sumbernya dari Al-Quran justru. Bahwa sekarang ini tantangan dunia itu udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang jauh lebih kompleks, jauh lebih berat, jauh lebih tidak jelas. Sehingga kalau dulu itu misalnya tantangan kita ada di sini, kita ada di sini nih kemampuannya nih. Dulu sih klop, jadi kita baik-baik saja. Indonesia nggak gelap gitu, nggak usah kabur gitu ya, baik-baik aja. Terus kita ngerasa sekarang beda ya. Kok sekarang kayaknya merasa hidup ini susah nih. Gue bangun bisnis tuh berat ya. Karir tuh susah, gue dikit-dikit healing akhirnya kan gitu kan. Nah, ada apa denganku? Yang ini nanya nih. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah tantangan hidup kita, tantangan kerjaan kita tuh lebih tinggi sekarang. Ada sebuah lompatan disrupsi. Ya. Jadi ada disrupsi itu kan gangguan artinya kan. Tantangan ada di sini sekarang. Ada sebuah lompatan, masalah lompatan, tantangan, kompleksitas yang ada di sini. Nah, kitanya masih ada di sini. Nah kan jadi nggak ngeklop tuh Mbak. Ini yang ngebuat imbalance ini, yang ngebuat kitanya jadi merasa gelap, takut, bingung, akhirnya dikit-dikit healing. Nah
solusinya gimana? Nggak mungkin dong tantangannya kita kesiniin, kan gitu kan ya. Jadi ya Tuhan, tantangannya jangan susah-susah lah Tuhan, gitu kan ya. Berdoa, mulai berdoa ya. Gitu dong. Jangan terlalu kompleks ya Tuhan. Tuhan tuh ngasih tantangan di sini kan pasti ada alasannya gitu ya. Nggak ujuk-ujuk gitu kan ya. Lalu gimana caranya? Ya satu-satunya solusi adalah manusianya yang dinaikkan. Disetting supaya manusia ini berada di level tantangan yang dihadapi dia. Selama kita settingannya di sini, tantangannya di sini, ya dia bakalan stres melulu. Level burnout sekarang tuh paling tinggi sepanjang umat manusia ada. Ya karena nggak matching settingan manusianya gitu. Nah akhirnya dalam diskusi dengan saya, kemudian juga akhirnya kita rumuskan banyak, akhirnya kita mulai bisa memformulasikan. Apa sih sebenarnya cara yang paling fundamental yang bisa ngebantu si manusia ini untuk supaya bisa men-set dirinya sehingga dia ada dalam posisi yang minimum selevel dengan tantangan yang dia harus hadapi. Nah ketika itu terjadi, dia akan bisa perform pada kinerja potensi tertingginya dia. Maka muncul jadi high performing individuals. Jadi low performance-nya kita itu karena settingannya aja nggak pas dengan zamannya. Kalau zaman dulu mah kita perform, Mbak. Zaman sekarang tiba-tiba nggak perform lagi. Salahnya di mana? Ya settingan lo settingan 10 tahun yang lalu, bro. Gitu. Linux ya. Nah settingannya masih yang lama. Nah sekarang kan tantangan kerjaan aplikasi yang diinstal ke laptop kita kan makin susah kan. Nah lo masih yang dulu gitu settingannya. Ya pantas saja lo lemot gitu kan muternya kan. Banyak ngehangnya itu komputernya kan. Nah gitu itu sebenarnya yang memicu gitu. Sehingga apa hubungannya sama Mas Indra nih yang ngomongin teknologi, yang ngomongin inovasi, strategi. Kan yang jalanin strategi kan manusia. Ya, yang aplikasikan teknologi manusia. Yang berinovasi kan manusia. Kalau manusianya nggak disetting pada set yang paling tepat sesuai dengan zamannya, ya kita bakalan keteteran terus. Strateginya nggak akan pernah terdesain dengan baik, nggak akan pernah terwujud, inovasinya malah justru untuk merusak, teknologinya justru malah untuk nyusahin. Nah kita men-set ulang nih diri kita. Dan kalau ngomongin, sorry aku agak lama ngomongnya, agak panjang ya, sorry ya. Soalnya aku excited banget nih, ya, mohon maaf saya. Lanjut. Jadi kalau misalnya gini, kita mau men-setting nih, misalnya laptopnya kita nih, supaya akhirnya performnya yang paling optimal. Sementara kita masih belum tahu apa-apa nih tentang laptopnya nih, atau paling nggak taunya tuh sangat terbatas deh. Maka apa yang kita lakukan? Kita pasti cari manual booknya kan? Betul. Ya kan? Ini nih yang ngebuat si laptop ini teh siapa, gitu kan? Terus dia mendesainnya kayak gimana? Nah dari manual book itu, wah jadi kudu harusnya begini nih ngesetnya nih, kan gitu kan? Nah kita manual booknya apa nih sebagai manusia? Ya apa nih yang pencipta kita nih manusia udah titipin ke kita sebagai petunjuk? Lu tuh kalau jalan hidup pakai ini aja deh, gitu ya. Ini manualnya lu nih, ya. Ini across time, gitu. Ya udah gitu, daripada repot-repot kita misalnya cari manual book yang buatan manusia gitu ya, yang belum tentu juga dia dibuat pada masa sekarang. Manual booknya manusia dibuat 10 tahun yang lalu, kita pakai untuk jawab tantangan sekarang. Mungkin juga nggak matching kan? Nah cari dong manual book yang itu everlasting, ya sampai nanti manusia udah kagak ada lagi ya itu masih ada tuh, masih bisa dipakai gitu. Masih relevan ya? Masih relevan, dan itu Al-Quran. Ya. Nah ini nanti mungkin penjelasan lanjutnya saya udah cukup sekian dulu ya, udah berhenti bicara saya, udah terlalu banyak ngambil duration time saya ya. Selanjutnya aku menerima konten yang banyak untuk hari ini teman-teman. Jadi aku balik lagi ke statementnya Mas Indra ya. Jadi ada fenomena sosial, Indonesia ini tingkat literasinya rendah dan most of us adalah cukup punya close mindset. Sementara itu kan default setting mau setup level. What do you think? Sheikh Khalid. Ya, memang kalau kita bicara kan kita ada kurva belajar ya. Dari kecil kita nggak ujuk-ujuk bisa makan sendiri, bisa main game gitu kan. Nah, dalam tradisi kerohanian Islam, ya, bahkan Rasulullah pun ya ketika pertama kali menerima wahyu, itu ada settingan proses belajar, ada learning curve-nya. Ketika pertama kali turun itu kan baca, Iqra. Ya, dan itu nggak sekali jalan. Dalam ceritanya kan 3 kali. Iqra nggak bisa, ma'ana biqori, dipeluk lagi sama Jibril kan. Iqra masih belum bisa. Iqra 3 kali baru bisa. Iqra bismika ladzi khalaq ya. Nah, bismika rabbika ladzi khalaq. Nah, jadi ketika sudah ketiga kali itu menandakan ada proses. Ya, ada proses belajar. Nah, kalau ujuk-ujuk memang repot. Ya kan nggak bisa, bahkan pelarangan kita dalam syariat kita juga itu bertahap.
Artinya kitab suci kita pun disusun adanya learning curve bagi manusianya. Ya misal saya agak masuk ke ranah yang sedikit ya, poligami. Bagi sebagian orang, Islam itu poligami nambahin banyak istri. Padahal semangat pada zamannya itu adalah justru membatasi. Pada zaman itu istri bisa puluhan, bisa ratusan, nggak ada batasnya. Nah, bagaimana menertibkannya? Nggak bisa juga langsung tiba-tiba lebih dari satu haram misalnya. Itu problem juga. Nah, maka ada tahapan 4. Kenapa 4? Ya gampang-gampangannya gini, sebulan itu 4 minggu. Seminggu itu masih oke lah gitu kan gitu. Nah, gampang. Ini kayaknya bahasan sampai jurang nih kayaknya. Tetapi jangan sampai kita miss ya pesan di situ. Sama ketika Allah sering kita mengutip ya, kun fayakun. Iya. Itu kan ada kun, ada fa, ada yakun. 3 kata. Kun jadi, fa itu maka, yakun jadilah gitu. Katakan gitu ya terjemahan gampangnya. Berarti ada proses. Allah pun mencipta juga melalui proses. Bukan karena Allah nggak bisa mencipta langsung, ting, ada gitu. Bisa, tapi nanti kita nggak bisa belajar. Kita nggak bisa merunut itu empiriknya gimana. Nah, ketika semua ada tahapan, ada proses, maka meskipun kita saat ini sudah rigid dengan satu kondisi pemahaman dan sebagainya, dengan satu kebiasaan-kebiasaan, nah itulah dalam HPI, kenapa kalau cari manual booknya, namanya manual book kan ada dalam bungkusannya. Ya. Nah, ketika kita sebagai manusia, ini bungkusannya, berarti manual booknya di dalam. Nah, itu yang kita coba gali. Nah, dalam penggalian itu kita mau menemukan ya hal-hal apa yang menghambat kita untuk berkembang. Yang sebenarnya kita anggap itu nggak ada, karena kita nggak tahu itu ada. Ya, padahal kan ada nih. Nah, kalau dicari, nah makanya selalu kita katakan bahwa orang kalau dia belum sadar kalau ada masalah pada dirinya, ditawarin solusi malah marah. Orang sakit, nggak merasa sakit, ditawarin obat, marah. Nah, kadang-kadang keadaan yang akan memaksa. Ya, atau ada satu kondisi yang ya kita sometimes perlu kejedot dulu untuk ingat kita punya kepala. Iya. Baru ngeh gitu kan. Kadang-kadang segala sesuatu hilang dulu, lepas dulu, atau berpotensi hilang, baru sadar bahwa itu berharga. Ya, dalam hubungan pun kan sama, kadang-kadang gitu, nyesalnya belakangan. Nah, kok banyak relate ya Mbak? Aku tuh kayak tong gitu loh. Nah, tetapi proses itu justru ya kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, dalam HPI semua hal yang menimpa hidup kita itu kita baca, kita ikro. Karena itu udah perintah fundamental. Bukan disuruh sholat dulu, bukan disuruh syahadat dulu, bukan disuruh zakat dan haji dulu. Baca. Apa yang dibaca? Nah itu, bagaimana hidupmu sekarang? Kenapa engkau mengulangi pola yang sama berkali-kali? Cuman ngomong doang kan, curhat. Kenapa ya gue ketemu orang begini lagi, begini lagi? Kenapa ya bisnis kok begitu lagi, begitu lagi? Itu berarti ada repetisi kan? Berarti ada chapter yang masih berulang, yang belum selesai. Atau belum lulus. Jadi ngulang kan? Misalnya belum C lah minimal kan? Gitu SKS-nya. Nah akibatnya apa? Ya disuruh cari. Dibaca, kenapa ini pengulangan terjadi. Nah salah satu komponen penting dalam HPI ya adalah bagaimana kita belajar menyadari dulu bahwa something needs to change dalam hidup kita ini. Kalau udah ketemu, baru cari ya apa yang mesti diubah dan kenapa diubah, lalu apa yang berpotensi menghambat perubahan itu. Karena target ujungnya adalah memberikan yang terbaik dari diri kita. Jangan sampai Allah kasih kita 10, karena kita cuma maininnya 5, lalu kita bilang sama semua orang, Allah saya cuma kasih saya 5. Itu udah berprasangka buruk, udah memfitnah Tuhan, itu panjang itu urusannya. Ya, nah, tapi kita gali, gitu. Makanya kata ikhtiar di kita itu terjemahannya sekedar usaha. Padahal dia kan dari kata khoir, baik. Ikhtiari berarti ya usaha yang terbaik. Jadi jangan GR, saya udah usaha, saya udah ikhtiar. Cek dulu, jangan-jangan belum yang terbaik. Nah, menjadi atau memberi yang terbaik itu adalah upaya kita untuk menjadi atau giving high performingnya dari kita. Nah, itu ke situ arahnya. Oh my God, banyak hal-hal yang aku harus follow up lagi juga kepada Mas Indra. Self-awareness berarti itu adalah starter pack-nya ya? Ya, betul. Untuk sampai ke HPI itu kan ya. Gimana aktualisasi diri yang benar untuk bisa akhirnya sadar bahwa ada yang salah sama diri kita nih Mas Indra? Iya. Minimal di level decision maker deh. Biasanya kan mereka nganggap kadang-kadang di dunia nyata tuh most of them ini adalah keputusan terbaik gitu. Nggak mau dengerin dari atas ke bawah ke atas atau bahkan mungkin peersnya mereka gitu. Nyatanya gitu kan di dunia bisnis gitu ya. Betul banget ya. Dan ini nyambung sebenarnya dengan yang saya sampaikan tadi ya, ketika ngangkat Iqra tadi ya. Justru perintah pertama itu kan adalah baca. Ya. Iqra gitu. Itu kan pasti for some reasons dong, ada alasan dong gitu. Ya. Nah, kebanyakan kita nih kalau misalnya kita mau baca, yang dibaca pertama kali itu yang di luar diri kita kan. Bos gua, anak buah gua begini, industrinya begini, pesaingnya begini,
pantesan gue jadi begini, kan gitu kan? Gitu. Padahal justru yang paling penting, yang jadi kunci yang dibaca pertama kali justru adalah diri kita sendiri dulu. Nah, maka untuk menjadi high performing individuals, itu pasti kita nggak bisa lepas tuh dari bos kita, anak buah kita, kayak bahkan termasuk yang ada di rumah. Pasangan kita, anak-anak, orang tua, mertua, itu kan pasti kan berpengaruh pada kehidupan kita kan. Yeah. Mereka bisa jadi penghambat kita untuk punya kinerja tertinggi, atau mereka bisa jadi pendukung terbaik kita untuk punya kinerja tertinggi kan. Oke. Nah, yang menarik adalah di HPI ini, ketika kita ingin memastikan bahwa kita punya pendukung terbaik di rumah, di kantor, di masyarakat, justru yang kita harus ubah pertama kali bukan mereka, tapi diri kita sendiri. Nanti saya boleh cerita ayatnya ya. Yes. Nah, gitu. Yang itu sangat clear banget, dan ini ayat udah paling sering dibacakan, dibahas. Tapi kadang-kadang miss yang ada di situ ya saya. Ya. Bahwa ternyata kalau kita ingin mengubah satu kaum, yang diubah adalah diri yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka itu berarti si kita sendiri. Yeah. Gitu. Jadi bukan suruh bos gue yang berubah dong, tim gue yang berubah dong. Lu dulu berubah. Sehingga ketika lu berubah akan berdampak pada perubahan si kaumnya tadi, si kumpulan bos, kumpulan anak buah, kumpulan pesaing gitu. Nah, maka jawab pertanyaannya Mbak tadi, justru hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses kita menjadi HPI ini adalah ngebaca diri kita sendiri. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak sadari sekarang, yang itu justru jadi penjara kita. Sehingga kita nggak bisa perform at the highest level. Maka kalau kita mau jadi HPI itu ada 3 tahapan besar. Tahapan pertama tuh unlocking dulu. Kita nih sebenarnya, prinsip pertama dari HPI adalah all humans are built for high performance. Semua manusia itu dibangun, dicetak, dibuat untuk performance tinggi. Ini mobil keren, ini laptop keren, ini handphone keren banget, semua speknya terbaik. Tapi sayangnya, tidak semua orang mampu meng-unlock potensi sesungguhnya. Sehingga handphonenya mah canggih, cuman banyak kan sekarang kan yang handphonenya udah canggih ya, tapi makanya cuman kirim WA, nonton TikTok gitu. Padahal itu handphone tuh lebih canggih dibandingkan komputer yang dipakai bawa manusia ke bulan pertama kali loh. Berlipat kali, makanya cuman begitu doang. Nah, manusia juga sama. Nah, gimana cara meng-unlock manusia itu? Itu kita bahas dulu. Salah satunya tadi Iqra ngelihat baca diri kita sendiri dulu. Yang kita baca bukan hanya diri kita sekarang, tapi kita trace back ke belakang. Ya, karena apa yang kita miliki sekarang semua plus minusnya adalah efek dari masa lalu kita. Kalau kita nggak terbebaskan dari itu semuanya, maka susah bagi kita untuk melompat pada potensi tertinggi di masa depan. Unlock dulu. Nah, unlocknya caranya Iqra diri kita, benahi yang ada dalam diri kita. Begitu udah ke unlock, kita baru bisa elevate. Itu fase kedua. Kita baru bisa mulai mendaki ke atas. Nah, selama belum ke unlock itu ibaratnya kita mau mendaki gunung, Mbak. Cuman kaki kita itu ada batu besar, ada beban besar yang ngebuat kita manjatnya jadi berat. Ada mikul beban batu besar, mana berat. Kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Nah, begitu udah lepas, dakinya lebih mudah. Walaupun tidak mudah, lebih mudah. Karena namanya daki pasti susah kan? Sulit. Gitu. Tapi lebih mudah. Baru kemudian di level terakhir, begitu udah sampai kepada fase ketiga, kita baru bisa transcend. Transcend itu bisa go beyond dari kita sendiri, udah nggak lagi fokus mikirin kita fokus mikirin orang lain, ngebangun lingkungan kita sampai bangsa dan negara. Karena kita udah dalam kondisi terbaik untuk bisa melakukan itu. Itu makanya baru tuh high performing individual tuh ada di situ. Aku melanjutkan ini ya, Sheikh. Jadi kalau kondisi existing orang-orang yang punya peranan besar terhadap banyak tanggung jawab besar, let's say negara gitu. Kalau mereka bukan termasuk dalam HPI, ini tiba-tiba dikasih beban yang besar. Jadi sekarang gimana kira-kira, Sheikh, untuk bisa ngasih tahu dulu, harus ikut kelas ini dulu, gitu loh. Gimana megang beban yang besar kalau misal unlocking belum, masuk elevate belum, apalagi ngomongin tadi transcend itu. Nah, itu tuh saya tuh seru tuh saya di bahasa saya mau saya. Ini dikit aja dulu ya. Jadi kalau kita suka ngeliat gitu ya, wah ini orang sebenarnya ada dalam posisi yang strategik. Iya betul. Dia bahkan di pemuka masyarakat gitu ya. Gitu. Dia ada gitu. Tapi kenapa kok kelakuannya begitu? Iya, kok nggak performing high ya gitu. Kita nggak usah ngomongin performing high dulu deh gitu ya. Malah minus kadang-kadang. Ini kudu harusnya nggak begitu. Jadi justru jabatannya, kekayaannya dia, bahkan ilmunya dia tidak
tidak dipakai untuk kepentingan umat orang lain. Yes. Berarti kan dia belum sampai fase ketiga dong, belum transend aku cita tadi kan? Harusnya kan dari situ kan? Betul. Dia belum beres dengan masa lalunya kan? Nah itu jadi justru masalah kan hidupnya. Nah ini saya monggo. Kita mohon izin ya teman-teman, karena ini adalah kita cinta sama negara ini. Jadi kita kan bervisi secara yang benar. Gitu. Kan mumpung Ramadan ya Mbak ya, refleksi diri dong. Betul, kita muhasabah diri kok. Iya. Silakan Syekh. Ini memang problem yang menarik ya. Artinya dalam bulan Ramadan kita itu dari kecil dijanjikan ya, bahwa setan-setan itu diikat, dibelenggu, di penjara. Tapi faktanya yang berkeliaran masih banyak. Apakah pengetahuan yang sampai ke kita itu yang salah atau pemaknaannya? Nah, karena yang harus memenjara setan-setan itu ya kita-kitanya para manusia. Karena setan itu kalau udah ngomongin setan, iblis, ini kan ada elemen-elemen dalam kitab suci kita yang jangan cuma diterjemahin pakai mitos. Kalau iblis itu ada tanduknya gede, nggak tahu nongkrongnya di mana misalnya. Setan itu di kuburan atau di pohon beringin atau apa gitu. Ini semua elemen ya, ketika ego begitu tinggi ya, dalam kesombongan kita tidak mau mendengar orang lain, berarti kita sedang menjadi iblis bagi diri sendiri. Iblis itu asal kata balasa, yang terputus. Ya, jadi dia terputus dari memahami kediriannya. Nah, begitu dia kemudian menjadi syaitan, nah, apa itu syaitan? Syatona itu artinya yang terjauhkan. Kesadaran dia membuat dia terjauhkan dari kebenaran dan dia ngajak orang pula. Jadi kalau lagi ke diri sendiri ngaco, berarti lagi jadi iblis. Tapi kalau lagi ngajak orang jadi ikut ngaco, itu lagi jadi setan. Berarti banyak setan dan iblis di sini ya. Makanya gelap Mas. Maaf. Bukan aku yang ngomong lah ya. Iya, maksudnya gelap tuh lampunya. Nah, sedangkan malaikat itu adalah bentuk malak ya. Karep, tekad gitu ya. Itu kehendak kita, keinginan kita, hakikatnya kita bicara dari cahaya yang ini menjadi disiplin kita terhadap ketuhanan, selalu taat kepada perintah Tuhan. Jadi ini kan tarik-tarikan yang ceritanya. Nah, tarik-tarikan ini kadang-kadang bermasalah ketika kita mendapat amanah. Nah, jabatan-jabatan ini kan amanah. Ya. Dalam salah satu ayat dikatakan Allah memberikan amanah pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, semua menolak karena takut dengan beratnya, tapi manusia menerimanya. Terus di ujung ayat dikatakan sesungguhnya manusia itu aniaya lagi bodoh, zoluman jahula. Ya ini kan kayak sindiran, kok kita ngambil bukannya dihebatin, itu kok malah dikatain gitu ya, seolah-olah begitu. Nah padahal bukan dihina oleh Allah, tetapi diingatkan. Kamu sudah menerima amanat itu, kalau kamu tidak jaga dengan benar, kamu aniaya dan bodoh. Kamu menerima amanat itu lalu kamu sia-siakan, juga kamu aniaya dan bodoh. Nah, sehingga kalau kita udah kadung menerima amanah, ya perintah dalam ayat yang lain adalah memantaskan diri. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah tahu soal datangnya amanah ke kita kan nggak melalui proses. Kalau Rasul bilang kan jangan kasih jabatan ke orang yang berambisi, yang pengen jabatan itu. Tapi dalam prosesnya kita punya demokrasi. Ya demokrasi itu barang yang kita punya, ya udah itu dipakai kan gitu. Karena itu yang ada sekarang. Gitu. Nah, dalam prosesnya nggak semua orang yang ada di tempat itu adalah orang yang tepat. Ya, karena banyak cara untuk nyampe ke situ. Nah, however, ya ketika dia sudah ada di situ, kalau dia punya dorongan memang untuk melayani, ya beribadah tadi, ubudiyahnya, ya kan kita perintahnya melayani Allah. Ya. Nah, bukan menyembah saja. Kalau cuma menyembah, kita punya asisten kerjaan cuma nyembahin kita, terus dia nggak kerja cucian masih demek gitu ya, setrikaan numpuk gitu kan repot kan. Nah, kita maunya dia melakukan pelayanannya. Nah, begitu juga kita manusia. Nah, berarti kepada sesama manusia karena Allah nggak butuh kita. Berarti melayani Allah adalah dengan melayani sesama manusia, berkhidmat pada kemanusiaan. Nah, proses ini kalau dia menyadari, oh ini saya dapat amanah. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, saya sering katakan kalau di majelis kita hidup ini kadang-kadang terbimbing oleh kebetulan-kebetulan yang tidak kebetulan dan terlalu kebetulan untuk bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Iya, oke. Nah, sehingga kalau dia sadar, oh ini amanah nggak sembarangan. Jangan sampai saya masuk kategori zoluman jahula. Manusia yang aniaya lagi bodoh terima amanah, maka ya dia mulai masuk ke awareness tadi. Ada kesadaran, maka dia akan mulai mencari. Bagaimana lantas caranya saya untuk bisa menggunakan atau menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Berarti kembali, dia harus menerimanya sebagai dirinya yang terbaik. Nah, bagaimana dia menggali keterbaikan dirinya, potensi yang Allah sudah sematkan pada dirinya, nah itu ada prosesnya. Dimulai dari apa? Ya ikro lagi. Baca. Nah, cara detailnya gimana? Yaitu kita gunanya mempelajari Rasulullah dengan perjalanan beliau. Nah, itu kira-kira kondisinya begitu kalau udah kadung terima jabatan. Jangan aniaya. Itu note nih ya. Berarti harusnya self awareness itu bisa juga di-triggering dengan ini tadi ya. Betul.
Shake ya. Oke, kayaknya Mas Indra udah mau pengen menyampaikan sesuatu. Enggak, sudah, belum ya. Udah kebanyakan ngomong saya. Oke. Mas, aku pengen tanya nih, di era kita yang serba instan sekarang, era Internet of Things dan you name it gitu, yang membuat ada satu generasi disebut instant gratification era. Di mana orang-orang sulit untuk menikmati proses tadi yang udah disebut, mention berkali-kali. Practical things-nya gimana untuk membuat kaum kita sekarang ini tuh menikmati prosesnya? Iya. Lahirnya generasi yang seeking instant gratification, ya, mencari gratifikasi yang cepat itu kan nggak ujuk-ujuk sebenarnya. Sebenarnya kan kita terlahir itu ini ya masih bersih lah tanda kutip gitu ya. Tapi lingkungan kita lah yang ngebentuknya kan gitu. Nah, anak-anak kita ini sayangnya lahir dalam sebuah lingkungan yang memang gratifikasi itu mudah sekali untuk bisa didapat. Ya, dengan adanya media sosial ya, kita mau beli apa tinggal pencet, kita pengen kirim surat tinggal ketik juga gitu ya kan, beda zaman dulu Mbak gitu kan, harus kirim surat, nunggu Pak Pos datang gitu kan. Pakai merpati. Oh, masih zaman merpati ya. Iya. Nah, so mereka emang kebentuk seperti itu. Dan kita jadi nggak bisa salahkan mereka gitu. Jadi menurut saya sih perspektif yang harus didudukkan dengan benar itu adalah mereka begitu karena lingkungannya ngebuat mereka begitu. Aslinya mereka nggak gitu, aslinya mereka orang yang baik, ya namanya seorang anak-anak sih, gimana sih dalam dunia kan. Berarti salahnya siapa dong? Kalau bukan salah si anaknya, salahnya kita dong. Iya benar. Ya, orang tua, kakak, guru, dosen, konten kreator, ya. Langsung self-reflected. Ya, yang akhirnya mengarahkan mereka ke arah situ gitu. Itulah sebabnya tadi saya juga berulang-ulang berkata semuanya pakai proses. Kun fayakun yang disebutkan dan lain sebagainya gitu. Justru ketika kita bicara HPI ini ya, saya kembalikan pada konteks HPI ini. Salah satu premis dasar yang kita selalu sampaikan berulang ke teman-teman semuanya bahwa kamu nggak instan jadi HPI juga. And you don't have to be HPI pada level tertinggi besok, enggak juga kok gitu. But you have to start. Right? Nah, startingnya dengan Iqra tadi, dengan baca itu dulu. Emang pelan-pelan dia mendaki. Ketika udah sampai yang tertinggi pun bukan berarti itu end of journey-nya dia. Karena begitu kita sampai kita yang tertinggi, itu menjadi basis untuk next journey-nya kita berikutnya. Naik lagi gitu. Karena kita tidak bersaing dengan siapa-siapa kan. Kita bersaing pada diri kita yang kemarin kan gitu. Nah, balik lagi ngomongin instant gratification itu. Maka yang harus take responsibility untuk itu harusnya ya kita-kita. Orang yang dewasa, orang yang bisa menghadirkan lingkungan itu. Ya, kepada anak-anak kita misalnya di rumah, kita mulai ajarkan kepada mereka tentang not instant gratifications, ya. Jadi delaying gratifications. Kamu mau apa? Aku punya sepeda gitu. Oke, apa yang kamu akan lakukan supaya kamu pantas dapetin sepeda itu? Ayo nanti ayah bantu. Oh, ayah bunda bantu gitu. Dan seterusnya dalam sebanyak mungkin aspek yang masih memungkinkan kita bangun delaying gratification itu kita hadirkan. Karena kita nggak bisa nyuruh mereka berhenti nggak pakai aplikasi mau beli makanan kan, terus jangan pakai itu messenger kan nggak bisa lagi. Kamu kayak ayah dulu ya kirim surat kan nggak bisa juga kan. Itu dunianya mereka udah nggak bisa diapa-apain. Terima aja gitu. Itu adalah tools yang bisa ngebantu mereka punya kinerja yang melampaui diri kita di masa waktu umur kita sama seperti mereka. So good, use it as a tools. Tapi sebagai mental development-nya si anak itu tugasnya orang tua. Maka nanti insya Allah kalau Allah izinkan kita akan punya high performing family. Nah, gitu insya Allah nantinya. Karena justru pekerjaan peradaban itu dimulai dari rumah tangga kan, dari ayah dan bundanya kan. Domestik ya? Iya, domestiknya gitu. Nah itu sih termasuk nanti di kantor. Ya, kalau kita jadi atasan, gimana kita ngebangun tim kita tuh punya visi jangka panjang. Kan ngomongnya begitu kan? Ya. Bukan cuma yang penting gue gimana caranya dapat bonus akhir bulan. Nah itu juga sebenarnya instant gratification loh. Ya berarti bosnya juga salah juga mendidiknya itu. Kali. Atau justru terlalu short term. Bahkan kalau kita ngomongin di koperasi, kan banyak koperasi itu masa jabatannya CEO atau direktur BUMN itu kan pendek. Apalagi misalnya di BUMN misalnya, itu tuh 2 tahun sekali itu standarnya. Jadi kalau sampai ada CEO yang sampai 5 tahun tuh hebat. Dan ada. Gitu. Nah ketika 2 tahun itu kan dia harus bisa showing something di akhir 2 tahun kan? Iya betul. 2 tahun itu dalam konteks korporasi itu pendek loh. Oke, jangan di BUMN aja, di swasta yang TBK. Namanya investor itu nuntutnya kan yield tahunan. Lo bisa ngasih duit berapa, dividen lo berapa akhir tahun? Akhirnya semua CEO berpikirnya jangka pendek. Gitu.
ya udah hancur lebur gitu. Dunia ini semuanya instant gratification, dari bapaknya, dari kakeknya, dari pengusahanya, dari karyawannya, dari lingkungannya gitu. Bahkan mungkin dari pemuka masyarakat dan pemuka agamanya juga cari instant gratification. Gimana supaya jamaah gue makin banyak. Wah, akhirnya jadi konten kreator juga yang kemudian dan akhirnya agak nyerempet-nyerempet jurang tapi rame, seru, viral. Kan nyarinya kan viralnya kan? Iya benar. Ya padahal jangan-jangan bukan itu jalan terbaiknya gitu. So ini udah dosa kolektif generasi kita gitu. Jangan salahin ke generasi anak kita. Oke. Gitu. Ingat ya teman-teman. Karena itu kita yang rusak, bukan mereka mah anak baik kayak gitu saya. Ini mohon maaf nih kalau saya Berarti tahu. itu outputnya sebenarnya kan? Kenapa? Inputnya adalah kita ini. Iya, jadi yang dibenerin siapa? Anaknya atau kitanya? Kita dong. Iya, kitanya bener ya. Iya. Nggak salah teman-teman semua. Sesuai kan? Jadi kalau Sesuai. HP itu mulainya justru dari kita sendiri. Maka ada individual di situ ya. Yes, exactly. Dan dinafsikan mulai dari diri sendiri. Nah, Tapi kalau terkait instant gratification, boleh ya, silakan. itu ada satu ayat kan Allah sudah katakan sesungguhnya manusia dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Oh, iya benar. Oke. Aku sedang visualisasikan itu. Oke. Nah, jadi manusia itu memang sudah defaultnya ada naluri untuk instant gratification. Oke. That's why semua social media, semua alat perjudian itu semua memancing kecanduannya kita melalui gratifications. Delayed gratifications yang menuju pada instant gratifications. Kayak misalnya jackpot, ditarik kan nggak langsung keluar hasilnya kan, muter dulu, nunggu satu, roulette, semua sama. Sosial media, notifikasi ada yang nge-like, ada yang enggak, itu belakangan muncul. Jadi antisipasi kita sama. Semua anak kecil suka unboxing. Yes. Karena mengantisipasi, oh dalamnya apa nih, dapat apa nih. Ya, nah itu sudah masuk dalam industri. Ya, consumer behavior itu dipelajari, mass psychology-nya dipelajari. Nah, dari ayat tersebut, ada konsekuensi yang berjalan di zaman kita. Zaman yang sulit melahirkan orang-orang yang hebat. Yes. Orang-orang yang hebat akan menciptakan zaman yang mudah. Kita sekarang ada di sini nih, ya, disrupsi teknologi kan? Iya, benar. Nah, zaman yang mudah akan menciptakan orang-orang yang lemah. Yang enak, yang instan. Karena teknologinya udah maju. Nah, orang-orang yang lemah ini nanti kemungkinan akan menciptakan zaman yang susah. Dari zaman yang susah itu akan tercipta lagi orang-orang yang kuat. Nah, jadi itu siklusnya. 360 ya sebenarnya. Jadi kita perlu mengamati itu dan mengantisipasi itu meskipun tetap berjalan, tapi kita memberikan yang terbaik di setiap fase. Nah, itu across time yang dalam HPI itu maksudnya ke situ. Oh my goodness. Lalu aku kemudian banyak sekali pertanyaan lagi terkait hal-hal yang individual things. Sekarang juga era yang orang percaya sama karakter, MBTI. Mungkin mereka pakai scientific approach gitu. What do you think sih? Ya itu hal yang bagus. Artinya dari zaman dulu mekanisme itu sudah ada. Oke. Kita dalam Quran misalnya kita mengenal setidaknya ada 4 nafs. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah. Ya sekurang-kurangnya 4 ini. Nafsul amarah itu apa? Manusia yang secara ego, ya, amarah ini bukan marah-marah ya, tapi amarah dari kata amr. Yang senang pokoknya perintah aku, mi. Oke. Ya, nah, jadi ada orang yang pokoknya kalau ada kesalahan pasti bukan gue. Kalau ada kesalahan pasti lu semua yang salah except me. Ya, semua yang salah cuaca, negara, pemerintah, keluarga, orang tua, termasuk dia nyalain Tuhan dia berani. Yang penting nggak ada di list itu namanya sendiri. Nah, tapi pada derajat itu dia nggak punya penyesalan atas semua yang terjadi. At some point, kalau dia terpaksa, dia mengalami mulai penyesalan. Tapi masih begitu. Nah, naik dia derajatnya ke nafsul lawamah. Ya, jiwa yang sudah bisa menyesali perbuatannya. Walaupun masih begitu. Ya, it's okay, it's learning curve kan? Gitu. Nah, dari sini nanti kemudian dia belajar lagi, makin sering dia menyesali. Awalnya nyesalnya setelah selesai kejadian. Lama-lama nyesalnya baru kejadian. Nyesalnya saat kejadian dia berhenti. Di awal menjelang kejadian jadi nggak jadi, akhirnya nggak terjadi lagi. Naik dia derajatnya ke nafsul mulhamah. Jiwa yang terilhami yang sudah tahu bedanya baik dengan buruk. Tapi kadang-kadang masih memilih yang buruk. Nah, dia tidak mensucikan dirinya. Dia memilih yang baik, dia mensucikan dirinya. Semakin sering dia kasih makan jiwa yang mensucikan dirinya ini, naik lagi derajatnya ke nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Nah, makanya di ayatnya kan disapa oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak tenang tidak high. Ya, jadi yang high cuma yang tenang. Nah, kenapa dia bisa tenang disuruh kembali ke Tuhannya? Karena dia sudah tahu jalan kembali, sudah tahu keilmuan dan sudah tahu modal dirinya. Meskipun ya kita katakanlah masuk ke surganya Allah bukan modal ibadah kita, tapi atas ridho Allah. Tetapi paling tidak dia bisa lebih tenang menghadapi prosesnya. Nah, ketenangan didapat dari pendakian karakter ini. Perjalanan. Jadi itu pun sudah ada. Nah, kalau sekarang ada scientific approach gitu dengan psikologi dan sebagainya,
terutama positivisme misalnya, ya itu kan sama, positivisme itu Martin Seligman dan sebagainya mengacu atau mengadopsi dari kondisi-kondisi yang di kita udah ada, tawakal, sabar, ya kan ada apa istilah perma ya, positive mindset, terus engagement. Nah itu tadi engagement itu kan kekeluargaan, silaturahmi, sakinah mawaddah warahmahnya ada di situ. Ya, kemudian positive intent tadi, intentionnya bagaimana dia berjalan memurnikan niatnya, membersihkan pikirannya, tazkiyatun nafsnya di situ. Jadi kena semua. Nah, di dalam HPI kita ada, makanya mengikro'nya tadi adalah ke diri sendiri dulu mulainya. Looking backwards, ya, dari jejak-jejak yang sudah tercipta, saya bikin apa ke diri saya saat ini ya. Nah, berarti kalau ke depannya saya mau ke sana, saya tahu dulu bener nggak mau ke sana itu atas pemikiran saya yang terbaik versinya. Jangan-jangan saya mau ke sana karena masih terikat oleh sesuatu yang gara-gara masa lalu saya. Saya pikir itu kepentingan terbaik saya untuk ke masa depan. Ternyata belum. Ya, itu hasil dari ganjalan masa lalu. Nah, itu yang kita periksa ke belakang. Jadi MBTI tadi itu salah satu tools yang bisa dipakai ya, untuk kita coba motret, mengikro diri kita sendiri. Itu hanya banyak tools yang ada gitu. Nah, di HP juga kita ada satu pendekatan juga untuk coba motret ke dalam diri kita, ngelihat ke belakangnya. Iya, sekarang kan orang proklaimnya gitu ya, apa karakteristiknya mulai dari personality yang dilihat gitu. Mungkin itu tadi adalah tahap unlocking kali ya Mas, untuk ngasih tahu kita kurang ada di mana gitu. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya kita ngomongin soal high performing individual, sekarang tuh ada istilah orang yang biasa aja nggak apa-apa Mas. Kayak aku nggak mau jadi high performer gitu. Is that okay? What do you think guys? Itu menarik tuh, tapi saya pengen dengar dari saya dulu. Kalau menurut saya, kan kalau di kelas tuh kayak kemarin saya sudah bilang, kalau masih suka marah-marah nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa tuh bagian dari itu. Yang penting apa? At some point, ketika itu sudah dibutuhkan, yang penting jangan nunggu terlambat. Ya. Nah, ketika sudah dibutuhkan, ya by all means do something lah. Gitu. Nah, tetapi nggak apa-apa di sini kita harus lihat bahwa kita make sure nggak apa-apanya bukan karena kita males, ya, tapi karena kita taunya ya memang gue begini orangnya. Jadi nggak apa-apa gue seperti ini. Ya. Nah, tapi kita harus tanya dulu ke diri kita secara berkala, muhasabahnya tadi. Ya. Bener nggak sih gue yang terbaik itu yang sekarang ini yang bilang ini semua nggak apa-apa, begini aja cukup. Ya. Kalau jawabannya dia dalam dirinya mengalami ketidakpuasan sehari-hari, dia harus jujur. Enggak, jawabannya enggak. Ini apa-apa jelas. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Jangan bohongin diri sendiri. Ini apa-apa. Kenapa? Nyatanya dalam keseharianku aku mengalami kekesalan. Ini harusnya nggak gini, ini nggak bisa nih. Gitu. Nah, berarti dia tidak puas dengan keadaannya. Kalau nggak puas, ya do something, ubahlah. Gitu. Ya, atau diam aja udah jangan berisik gitu. Sampai terpaksa berubah gitu. Atau dipaksa berubah nanti. Dipaksa berubah. Ya kan jangan sampai dipaksa berubah ya, nanti menyakitkan biasanya kalau dipaksa. Harganya kemahalan. Berubah sekarang bayarnya 10.000, dia nunggu sampai kacau keadaan bayarnya 1 juta. Untuk perubahan yang sama yang bisa dia lakukan sebelumnya. Apinya masih kecil, ya bisa dipakai masak, bisa dipakai penerangan. Dibiarkan tidak terjaga, tidak terkendali, akhirnya keburu gede, kebakaran rumahnya, baru mau ditangani. Baru mau dikelola ya. Ada cost-nya. Izin nambahin perspektif yang berbeda sedikit ya. Jadi misalnya kalau saya orang tua nih, saya punya anak gitu ya. Karena sayang banget saya sama anak saya kasih banyak hal dong untuk anak saya kan. Pendidikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, cinta, kasih, perhatian gitu. Dengan harapan tentu saja kan anaknya kan tumbuh besar jadi orang yang bermanfaat, yang punya karya, prestasi gitu kan. Tapi kemudian si anak bilang, udahlah nggak usah lah, aku nggak usah punya prestasi. Segini aja cukup kok, ya, udahlah semua fasilitas itu nggak penting aku gini aja juga baik-baik aja kok. Itu rasanya orang tua gimana tuh? Yang udah ngasih segala-galanya, berkorban bagi si anaknya, ya kan? Kecewa pasti dong. Yes. Kita kan bilang, anak gak bersyukur kan gitu kan dibilang kan? Marah lagi udah emosi. Ya kan udah dikasih segala-galanya kan gitu kan? Nah sekarang sementara Allah Tuhan kita udah ngasih kita tuh begitu banyak di dalam diri kita. Ya, di lingkungan kita, ya. Terus kita bilang, nggak usah lah, gue segini aja deh. Padahal sebenarnya Allah tuh udah nyiapin, lu tuh harusnya bisa jadi ini, lu harusnya bisa berikan manfaat ini. Setelan diri lu tuh harusnya nih yang pas gue ciptakan lu itu lu bisa mainnya di sini. Saya bilang, nggak usah lah, gue di sini aja, gitu misalnya. Terus, ya, maka kan nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kau dustakan? Diulang berapa kali saya? Banyak. Wah, banyak banget. Kenapa? Ya karena begitu tadi. Banyak orang yang Mbak bilang itu emang benar fenomena.
Nah itu kan berarti kan nggak bersyukur dia kan gitu. Nah terus Selubung. atau Kufuran terselubung tanpa sadar. Halus itu kan. Itu udah segini aja cukup. Ya dibalik rasa cukup, padahal cukupnya karena ya, faktor lain mungkin. Bukan bersyukur ya. nggak bersyukur padahal kan nanti Boleh kan jadi, tapi kan tadi halus kan? Iya, Bersyukurnya karena dia memang segitu aja mentok. Ya. Or, nama ketahuannya tadi, kalau ada penyesalan-penyesalan berarti Nah itu konsep bersyukurnya harus dilurusin tuh ya. Dia pikir udahlah aku segini aja cukup tuh bersyukur. Ya bukan, bersyukur itu kan apa yang dikasih banyak lu manfaatkan sepenuhnya. Kan gitu. Lah kalau misalnya Tuhan ngasih badan yang sehat, anak muda nih ya, laki-laki badan yang sehat, kuat, terus udahlah gue nggak usah kerja keras deh, segini aja cukup deh. Gue ngasih makan anak istri gue segini aja deh. Ya, gue nggak usah sekolahkan anak gue tinggi-tinggi aja deh, segini aja cukup. Padahal sebenarnya Tuhan ngasih dia kesempatan, kemampuan untuk dia bekerja, menghasilkan rezeki yang lebih banyak untuk anak istrinya, nggak dipakai. Kan kita semua kan diminta pertanggungjawaban kan, gitu kan? Terus lu gue kasih mobil, gue kasih rumah, gue kasih ini, tanggung jawab dong, gitu. Terus dia nanggung jawabnya kayak gimana tuh? Jawabnya gimana? Ya aja begitu nanti ketika pasti tanya, bingung kan? itu kan kalau bisnis gini, ada potensi profitnya 100 juta. Iya. Terus dia akhirnya cuma dapat karena nggak maksimal, cuma dapat 25 juta. Oke. Terus dia bilang apa? Alhamdulillah masih untung dapat 25 juta kan? Iya kan? Walaupun in terms of business kita bisa bilang enggak, lu rugi 75 juta loh. Yes. Gitu. Tapi bagi dia kan enggak. Nah, ini tipis. Tergantung perspektif mana yang dia mau pakai. Dan itu yang paling ngomel siapa? Investornya lah. Ya kan? Yang punya perusahaan kan, BOC-nya. Yang diomelin kan CEO-nya kan. Enggak lo CEO lo gimana? Orang punya potensi 1 juta lo cuma segitu lo bilang alhamdulillah. Ya emang bener sih bersyukur pada yang ada di situ. Cuman yang sisanya 70 juta berarti tidak disyukuri sama dia dong. Itu kan cost opportunity ya. Iya, Gitu, berarti. Udah dipecat jadi CEO kalau gue jadi investornya mah yang kayak gitu. Iya. Untung lu dipecat sama Tuhan kita ya. Nah, kan jangan ngeri sampai banget. begitu Iya, kan. Makanya Bukan takut. satu hal, kalau dipanggil, Langsung dipanggil sama Tuhan. Ya, kalau dipanggil BOC, komisaris masih aman lah ya. Dipanggil sama Tuhan suruh pertanggungjawaban lagi, on the spot. Belum Nah, terus sampai ngomongnya SPI gimana lagi ya. Belum bisa high performing. Udah dipanggil, takut banget. Terus beberapa hal lagi yang cukup fenomena sosial nih yang harus kita bumikan, bahasa-bahasa langit SPI ini adalah gimana akhirnya seluruh orang di dunia ini menyadari bahwa semua hal adalah starting from yourself. At least self-love deh. What do you think? Moga-moga saya dulu. Ya dalam agama kita dan agama lainnya sebetulnya ada core message selalu mulai dari diri sendiri kan. Yes. Ya, salah satu jargon yang paling umum dalam filsafat maupun kerohanian adalah kenali dirimu. Dari zaman prasokratik ya sampai kekinian pun postmodernisme sama. Ya, kenali dirimu, notis auton, ya, man arafa nafsah, faqad arafa robah dan seterusnya. Nah, kenapa ke situ? Karena memang kunci awal adalah adanya awareness. Ya, awareness bahwa kita ingin mencapai yang terbaik. Kita ingin memberi lebih. Makanya ukuran manusia itu sukses, salah satu pakem pentingnya kalau dari hadis kan khairunas anfuhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia dan paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nah, kemanfaatan ini kan bisa dicapai kalau kita punya sesuatu. Kemanfaatan ini kan berarti berbagi. Ya, nah, ketika kita berbagi, ya mulainya dari mana? Ya dari punya dulu. Kita kan nggak bisa membagi sesuatu yang kita nggak punya. Ya. Nah, untuk bisa punya, berarti kita perlu memenuhi serangkaian parameter sehingga kita bisa either mencipta atau kebagian. Oke. Nah, inilah yang kemudian jadi mindset pelayanan. Kita melayani, memudahkan orang, memudahkan satu proses. Dari situ ada timbal baliknya, ada balasan. Ya, Malik Yaumiddin ya, yang menguasai hari pembalasan. Kausalitas. Nah, kausalitas itu mulainya pasti dari diri sendiri karena apapun yang kita pancarkan itu akan kembali ke kita. Ya, diri kita ini kan transceiver ya, transmitter sekaligus receiver. Gitu ya. Nah, dalam prosesnya apa yang muncul di pikiran kita, yaitu yang cenderung akan kembali lagi ke kita. Ya, Al-Qur'an itu hidup misalnya. Dari diri kita ketika baca yang bacanya senangnya perang, ya, maka seolah-olah ayat ini nyuruhnya perang semua. Dan itu terjadi. Ada orang yang baca Quran senengannya urusan urusan bawah gitu ya. Ya seolah-olah dia dapat justifikasi untuk ke situ. Ya, terjadi kan misalnya yang tentang ya santri-santri dan sebagainya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang bahwa Al-Quran ini menyuruh kita perang. Ini orientalis misalnya bilang begitu. Ya, tidak. Banyak negara yang sampai detik ini, hari ini sedang berperang, itu kan bukan orang yang menganut Al-Quran. Ya, dan dari sebelum ada Al-Quran, manusia sudah saling perang. Kan gitu. Nah, artinya apa?
itu kembali kepada naluri dasar kita. Itu yang perlu kita selami. Makanya selalu perintahnya adalah dengan mengenali diri. Ya, pintu masuknya gitu. Nah, maka kalau kita bicara peradaban zaman sekarang, ya kita udah sibuknya keluar. Ya, lupa tengok ke dalam. Gitu. Karena apa? Too many disruption dan sebagainya yang semestinya itu bisa dipakai. Nah, itu bisa dipakai untuk mempermudah hidup kita. Ada ChatGPT misalnya kan. Dulu mesti nyari atau apa, ini udah bisa ditanya gitu kan. Tinggal pakai, istri saya pakai resep makanan. Ya, buat seminggu pakai ChatGPT sampai budgetnya keluar. Kalau wilayah Jakarta nih beli terongnya, beli apanya misalnya itu keluar itu. Ya mungkin ChatGPT-nya kesel juga mungkin. Ya, kok dipakai tanya lu gitu ya. Nggak ada yang lain pertanyaannya gitu. Tapi itu keuntungannya buat keluarga kan gitu ya. Benar. Manfaatnya. Nah, artinya ya kita sekarang didorong untuk selalu menengok ke dalam. Nah, momentum Ramadan jangan sampai kebanyakan kita hanya jadi ritual tahunan. Ya begitu nyambutnya kan, bukaannya pakai apa, takjilnya ribet gitu kan, sahurnya apa, kekenyangan, dan udah begitu aja. Berat badan nambah gitu kan, bajunya baru tapi badannya tetap yang lama, mindsetnya tetap yang lama. Ya semuanya yang lama, nah berarti kita nggak ada perubahan. Nah justru kita manfaatkan setiap Ramadan, dalam setahun kita punya 30 hari camp ya. Jadi itu semacam training camp kita 30 hari, ya make sure ada yang berubah. Mau kecil it's okay. Ya, even kecil gitu, tapi yang kecil itu kan dimulai dari situ, gitu. Tetapi paling tidak, Ramadan saya hari ini beda loh dengan Ramadan saya kemarin. Alhamdulillah peningkatannya apa? Itu yang dirayakan. Jangan cuma ikutan ketupatnya, rendangnya, opornya, gitu. Tapi kepada dirinya tidak ada yang diselebrate. Rasul sudah bilang, setiap tubuhmu itu punya hak, ya atas dirimu itu punya haknya. Gitu. Nah haknya itu diantaranya dijaga, dirawat, termasuk diajak untuk menjalani pelayanan yang terbaik yang kita mampu. Nah itu. Nah, silakan Mas. Nebelin yang tadi saya terakhir omongin tadi ya. Jadi kita kadang-kadang salah menerjemahkan istilah self love tadi. Jadi self love itu seolah-olah jadinya semuanya berpusat pada diriku. Jadi self centric akhirnya. Maka akhirnya manjakan diriku sendiri dong. Aku boleh dong sesekali, pokoknya semaunya aku aja. Kan gitu kan. Ya Mas ya. Iya gitu. Padahal self love tadi seperti yang saya sampaikan adalah memberikan tubuh kita, diri kita haknya. Badan ini kan punya haknya untuk istirahat. Ya, hati ini juga punya haknya untuk juga tenang dulu deh sebentar dari hiruk pikuknya dunia. Pikiran kan punya haknya. Nah, itu self love tuh di situ, memberikan haknya. Ya sudah, kalau haknya udah terpenuhi, ya sudah kan gitu. Maksudnya ya jangan nggak usah ditambah-tambahin lagi. Justru nanti tubuh ini, self kita itu punya misi sebenarnya, punya peran yang lain ada di situ. Ya, dari yang rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, sampai kemudian nanti yang lebih luas lagi. Nah, ketika kita mengambil peran apapun itu berbasis self love tadi, itu akan optimal, kan gitu. Kenapa? Karena diri kita tuh haknya udah terpenuhi, sehingga kita dalam kondisi terbaik untuk memberikan pelayanan tadi. Kalau misalnya hatinya itu kering gitu ya, haus karena nggak pernah terisi dengan baik, gimana kita bisa ngasih pelayanan? Justru ngambil dari haknya orang lain. Ini ya, si suami kosong nih, ya isi hatinya nih kosong, dia nggak ngambil dari haknya si istri. Dia ambil haknya si anak nggak dapat perhatian karena aku yang butuh perhatian terus nih, karena aku kan kosong nih. Ya gimana mungkin orang yang tidak memenuhi hak dirinya bisa berikan pelayanan yang terbaik. Maka self love itu didudukkan dalam kondisi itu, bukan semuanya berpusat pada dirinya, bukan memanjakan perasaan, memanjakan diriku. Sesekali aku boleh dong semauku sendiri, itu bukan self love itu. Itu self destruction bahkan, bukan love, self damage, karena dia akan merusak dirinya dan lingkungannya nantinya. Luar biasa obrolan kita hari ini, fruitful banget ya teman-teman. Tapi sayang orang di belakang sana sudah durasi. Kan tadi aku udah bilang harusnya 7 jam kita nih. Iya. Habis sampai sahur deh harusnya. Tapi aku ada one questions. Kalau misalnya kita kaitkan sama mindfulness, what do you think? Ada relevansi nggak sama high performing individual? Silakan Syekh. Ya, monggo. Jadi kalau kan konsepsi mindfulness ini kadang-kadang banyak definisinya. Nah, tapi kalau kita sederhanakan, mindfulness itu adalah bagaimana kita melakukan apapun dari mulai proses berpikir, merasa sampai bertindak itu dengan penuh kesadaran. Ya, kalau di Jawa itu kan eling lan waspodo, ya conscious and aware. Ini kan pasangan semua nih. Nah, kalau di kita itu ya dalam konteks Ramadan ini kan kita diminta menyadari aspek lain yang seringkali terbengkalai. Ya, yaitu apa? 30 hari kita pertama melaparkan diri, kan gitu kan? Lama-lama turun nih kejasmanian kita. Aktivitas kita terpengaruh. Malam kita ibadah, tidurnya juga berkurang. Ada sahurnya, ada segala macam kan. Akhirnya kesadaran kita juga ikut
turun. Nah, ketika semua kesadaran yang normal sehari-hari kita andalkan itu menurun semua, ada yang aktif yang naik. Nah, itulah kerohanian kita. Iya. Ya, nah, ini yang diharapkan jadi pegangan baru kita untuk the next 11 months. Oke. Ya, setelah Idul Fitrinya dilewati, ya Idul Fitri kan kembali kepada fitrahnya kita. Nah, seringkali fitrahnya diterjemahkan sebagai suci. Bukan, fitrah itu artinya bukan suci. Dari kata fatoro, ya artinya adalah sumber, source. Makanya dari fatoro, fatero, fater, father, padre, Peter. Nah, itu etimologinya ke situ. Gitu. Nah, jadi Idul Fitri itu kembali, fitrah itu adalah sumbernya, sumber kita adalah dari Allah. Makanya kembalinya juga harus kepada Allah nantinya kan. Nah, oleh karena itu 30 hari ruhaninya muncul, mencuat. Kenapa? Sebagiannya sudah terlemahkan. Yang biasanya paling aktif malah ruhaninya terlemahkan. Kali ini gantian ya. Kamu punya modal loh. Nah, dengan ruhaninya naik, mulailah dia melakukan sesuatu agak melambat, tapi dengan kesadaran penuh. Kalau sholat kan ada tumak ninah. Yes. Ya, jangan kayak keran bocor gitu kan. Wah, selesai tahu-tahu gitu kan. Gitu. Nah, kenapa bisa cepat selesai? Oh, biar setan telat gangguin. Ya, tapi nggak begitu juga ya. Dulu sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tuh begitu jawabannya. Tetapi beliau sholatnya bagus. Gitu. Nah, bukan kayak keran bocor misalnya. Nah, tumak ninahnya nggak boleh hilang. Nah, dalam hidup sometimes kita mau going to higher speed. At some point kita justru melambat dulu. Untuk ngelihat sekitar kita nih what exactly ya atau where exactly are we right now. Karena kita nggak bisa, makanya dalam HPI ini kita ada kongruensi, ada koherensi yang memotret bahwa nggak cukup ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Tapi kita harus juga jadi orang yang tepat. Nah, 3 ini. Nah, salah satu caranya being mindful. Ya, jadi makan pun Rasulullah kan ngajarin ya mindful eating. Ya, ada kita intermittent fasting, harusnya juga ada intermittent eating kan gitu. Iya benar. Ya, intermittent masukin apapun ya, minum juga kan sama beliau kan juga ya mindfulness gitu. Jadi semuanya itu ada dalam kondisi mindfulness. Tapi dalam kehidupan yang begitu cepat pace-nya ya, kita disediakan 1 bulan dalam setahun itu untuk reset factory setting. Recharging dan factory setting tadi, bahwa kita punya modal ruhani ini untuk melihat segala sesuatu, stop dulu, pause dulu, jangan terus go. Nah, paling kesana mindfulness di kita ini. Wow, luar biasa. Gimana kalau menurut? Thank you. It's just more than enough. Aku nggak bisa nambahin apa lagi. Kita langsung mindfulness, guys. Langsung praktek aja kita. Langsung praktek aja. Oke, kalau gitu. Teman-teman, banyak sekali konten yang full konten hari ini. Jadi tolong dicatat kalau perlu apa-apa. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komen. Karena kita bakalan ngobrol lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang juga nggak kalah serunya. Makasih banyak. Sama-sama. Kita bakalan ngobrolin hal-hal lain yang seru. Selamat ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Shane. Thank you, Mas. Makasih.